Bab 67. Jiao Qi. Hao Kenqin memberikan suara rendah, menunjuk ke mayat Chen Ziguo, dan berkata dengan ringan, ambillah. Jiao Qi membungkuk dan meminta instruksi, Raja Naga, apakah Anda perlu menghancurkan keluarga Chen juga? Hao Kenqin menggelengkan kepalanya, karena ayahku telah memaafkan Chen Ziguo, biarkan keluarga Chen pergi. Meskipun dia membiarkan keluarga Chen pergi, tapi Chen Jia bisa duduk kokoh di posisi keluarga kaya nomor 1 kota Linan, semua mengandalkan Chen Ziguo. Sekarang, Chen Ziguo sudah mati. Keluarga Chen pasti akan menolak. Apakah villa nomor 1 sudah dilengkapi? Tanya Hao Kenqin. Sudah diatur dan kamu bisa pindah kapan saja. Jawab Jiao Qi. Bagus. Hao Kenqin sedikit mengangguk, dan memberi isyarat kepada Jiao Qi untuk menangani tubuh Chen Ziguo terlebih dahulu. Dia berdiri diam di luar pintu, dan tidak kembali ke rumah. Hao Kenqin tahu bahwa ayahnya akan membalas dendam, dan dia sedang tenang saat ini. Karena itu, dia tidak repot. 1 jam kemudian, Hao Kenqin membuka pintu dan masuk. Pada saat ini, suasana hati Ho Qin hampir menyesuaikan. Duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Ayah! Hao Kenqin memanggil dengan lembut. Ho Qin berbalik untuk melihat Hao Kenqin setelah mendengar ini. Ayah, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi 28 tahun yang lalu? Mengapa keluarga Han mengirim seniman bela diri kekuatan dalam untuk melakukannya padamu? Hao Kenqin bertanya dengan lembut. Ekspresi Ho Qin sedikit meredup, dan setelah hening sejenak, dia menghela nafas panjang. Masa lalu seperti asap, bertahun-tahun telah berlalu, biarkan menghilang bersama angin. Meskipun Ho Qin mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, Hao Kenqin masih menangkap jejak kesedihan di matanya. Apa yang terjadi dalam 28 tahun kemungkinan terkait dengan seorang ibu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Hao Kenqin diam-diam berkata dalam hatinya. Karena ayahnya tidak mau menyebutkannya, dia berhenti bertanya. Bagaimanapun, dia sudah tahu bahwa ayahnya lah yang dikirim Han Moseng untuk melukai Chen Ziguo. Sebagai peserta dalam insiden 28 tahun yang lalu, Han Moseng harus sangat jelas tentang apa yang terjadi saat itu. Apa yang ayahnya tidak ingin katakan padanya bisa dipelajari dari mulut Han Moseng. Ayah, saya tidak akan menyebutkan apa yang terjadi saat itu. Saya membeli rumah baru di pinggiran utara dan dapat pindah dengan tas. Mari kita pindah hari ini, kata Hao Kenqin sambil tersenyum. Saya tinggal di sini dengan baik, mengapa saya pindah? Rumah baru itu akan disediakan bagi Anda untuk menikah di masa depan sebagai ruang pernikahan, kata Ho Qin dengan suara yang dalam. Hao Kenqin sudah mengantisipasi sikap Ho Qin, jadi dia sudah memikirkan alasannya. Ayah, rumah ini terlalu tua. Baik itu lokasi rumah atau kenyamanan hidup, jauh lebih rendah daripada rumah baru itu. Ketika Anda pindah, Anda tidak hanya akan hidup lebih nyaman, tetapi juga hidup akan menjadi lebih baik. Lebih nyaman. Lebih penting lagi, putramu sekarang kaya. Jika kamu diizinkan tinggal di komunitas bobrok ini, dan orang luar mengetahuinya, dia pasti akan menyebutku tidak berbakti. Wajah Ho Qin tiba-tiba menunjukkan keterikatan ketika dia mendengar kata-kata itu. Apa yang dikatakan putranya benar-benar masuk akal. Jika orang luar tahu, Hao Kenqin punya uang, tetapi dia tidak membiarkannya menjalani kehidupan yang baik. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan mengunyah lidahnya di belakang punggungnya dan merusak reputasi Hao Kenqin. Ayah, sudah beres. Ayo bergerak sekarang. Hao Kenqin melihat wajah Ho Qin kusut, dan dengan cepat membuat keputusan untuknya. Kemudian dia menarik Ho Qin dan berjalan keluar rumah. Tidak apa-apa untuk pindah, tetapi semua yang ada di rumah dapat digunakan, jangan dibuang. Tanya Ho Qin. Jangan khawatir, ayah, tidak ada yang akan dibuang, janji Hao Kenqin. Villa nomor 1 di Cui Jingyuan memiliki 3 lantai dan luas 360 meter persegi. Ada lebih dari cukup barang di rumah tua itu. Hao Kenqin meminta Jiao Qi untuk mengatur agar seseorang pindah, sementara dia membawa Ho Qin dan langsung menuju villa nomor 1 dengan humor. Setengah jam kemudian, Hao Kenqin membawa Ho Qin ke Villa Wan. Setelah turun dari mobil, Ho Qin melihat ke villa besar dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya Tuhan, apakah ini rumah baru yang kamu beli? Dia berpikir bahwa rumah baru yang dibeli Hao Kenqin hanyalah rumah komersial biasa. Tanpa diduga, ternyata itu adalah villa besar. Ayah, masuk dan lihat. Ada kejutan di dalamnya. Hao Kenqin menyerahkan kunci villa kepada Ho Qin sambil tersenyum. Kejutan? Ho Qin mengambil kunci dan perlahan membuka pintu dengan sedikit keraguan. Begitu dia membuka pintu, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Puluhan barang antik ditempatkan di ruang tamu yang besar. Ada porselen, batu giok, kaligrafi dan lukisan,
ornamen, del, seperti ruang koleksi kecil. Meski ada puluhan barang antik di ruang tamu, tidak terasa sesak sama sekali. Sebaliknya, ada perasaan antik. Pasalnya, tata ruang-ruang tamu dibuat oleh desainer interior papan atas Daxia Country. Barang antik ini pasti sangat berharga. Saya melihat bahkan ada tiruan dari kaligrafi dan lukisan terkenal kuno seperti Wang Zizi, Wu Daozi, Zheng Banqiao, Del. Hawkin membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan ekspresi terkejut. Senyum tipis muncul di sudut mulut Hawkin dan tidak menjawab. Karena semua barang antik di ruang tamu tidak hanya asli, tetapi juga harta karun. Hawkin dianggap imitasi. Kaligrafi Wang Zizi, lukisan Wu Daozi, dan lukisan tinta bambu Zheng Banqiao semuanya asli. Porselen, batu giok, dan ornamen lainnya semuanya berasal dari istana kuno, yang masing-masing sangat indah dan tak ternilai harganya. Semua barang antik di ruang tamu berjumlah lebih dari 1 miliar. Sementara Hawkin sedang menikmati barang antik ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi di luar pintu. Ada tamu yang berkunjung. Hawkin mengangkat alisnya sedikit, dia membuka pintu dan melihat dua pria berdiri di luar. Kepalanya adalah pria parubaya dengan pinggang besar dan wajah berminyak. Dia memakai rantai emas besar di lehernya dan memancarkan suasana kaya baru. Di belakangnya berdiri seorang pria muda yang kuat yang tampaknya menjadi pelayan. Kakak, apakah Anda pemilik villa nomor 1? Saudara, nama saya Li Yufu. Saya tetangga Anda dan tinggal di villa No. 2. Pria parubaya itu mengulurkan tangan kanannya sambil tersenyum, dan berjabat tangan dengan Hawkin. Hawkin mengerutkan kening, menghindari tangan Li Yufu yang terulur, dan bertanya, ada apa denganmu? Nak, kakak laki-lakiku berjabat tangan denganmu, apakah kamu buta? Pelayan Li Yufu, dengan alis terangkat, berteriak dengan agresif. Ergo, diam. Li Yufu mengeluarkan suara rendah. Dia juga tidak berharap Hawkin begitu tak tahu malu. Tapi sebagai orang dengan status, dia tidak memilih untuk menjadi gila, tapi untuk menekan amarah di hatiku. Dengan senyum munafik di wajah Li Yufu, dia tersenyum, seperti kata pepatah, kerabat jauh tidak sebaik tetangga. Saya melihat villa nomor 1 yang lama kosong dan akhirnya pindah hari ini. Saya datang ke sini untuk berkunjung. Dengan mengatakan itu, Li Yufu berjalan ke pintu rumah atas inisiatifnya sendiri, ingin mengunjungi villa nomor 1. Hawkin sedikit mengernyit, meskipun dia sedikit tidak senang, dia mengatakan bahwa dia tidak akan memukul orang yang tersenyum itu dengan tangannya. Jadi dia tidak meledakkan Li Yufu. Setelah Li Yufu masuk ke villa, dia melihat lusinan barang antik yang diletakkan di ruang tamu sekilas. Matanya menyala dengan desir. Bab 68. Sebagai orang kaya baru, Li Yufu sering mendengar bahwa beberapa orang mengatakan di belakang punggungnya bahwa dia sangat rendah dan tidak memiliki selera. Oleh karena itu, hobi terbesarnya adalah mengoleksi kaligrafi dan lukisan antik untuk meningkatkan seleranya. Ketika dia melihat harta dan barang antik ini ditempatkan di ruang tamu, dia langsung merasakan pikirannya sendiri. Li Yufu berbalik di ruang tamu, dan semakin dia menonton, semakin dia menyukainya. Apakah itu barang antik yang ditempatkan di ruang tamu atau tata letak ruang tamu, dia sangat menyukainya. Kedua anjing di samping telah menjadi pelayan Li Yufu selama beberapa tahun. Oleh karena itu, ketika dia melihat sikap Li Yufu, dia langsung menebak pikiran Li Yufu. Dia menunjuk Hawkin dan berkata dengan bangga, "Nak, keberuntunganmu telah tiba. Kakak laki-lakiku sangat menyukai rumahmu. Kamu hanya perlu menjual rumah ini dengan harga murah. Kakak tertuaku akan melindungimu di masa depan." Ketika Hawkin mendengar kata-kata itu, ejekan samar muncul di sudut mulutnya. Tutupi dia, melihat seluruh kerajaan Daxia, dia tidak pernah menjadi satu-satunya yang melindungi orang lain. Mereka yang memenuhi syarat untuk melindunginya belum lahir. Tidak untuk dijual, Hawkin menolak. Wajah Ergo tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat, dan dia berteriak dengan dingin, "Wah, tahukah kamu siapa kakak tertua saya? Kakak tertua saya adalah ketua grup keamanan Changyang Tiebi, yang dapat melihat villa Anda, itu milik Anda. Berkat 8 kultivasi seumur hidup. Jika Anda berkenalan, cepat keluarkan sertifikat real estate villa." Kota Changyang, seperti kota Linan, adalah kota yang berdekatan dengan Jiangcheng. Namun, kota Linan terletak di selatan Jiangcheng, dan kota Changyang terletak di utara Jiangcheng. Dibandingkan dengan kota Linan, kota Changyang lebih dekat ke Jiangcheng, hanya sekitar 3 jam dengan mobil. Kekuatan ekonominya mirip dengan Jiangcheng. Mereka semua adalah kota berpangkat rendah di provinsi Fengdong. Sebagai ketua grup keamanan Tiebi, Li Yufu dapat dianggap sebagai sosok yang menutupi langit di dunia bawah tanah kota Changyang.
Statusnya setara dengan patriark keluarga Su yang sebelumnya dihancurkan oleh Hao Kenkin. Aku tidak akan menjual rumah itu, tolong kembalilah, kalian berdua. Wajah Hao Kenkin berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia langsung mengeluarkan perintah pengusiran kepada Liu Fu dan Ergo. Mendengar ini, kedua anjing itu langsung menjadi marah. Dia tidak menyangka bahwa setelah Hao Kenkin mengetahui identitas asli Liu Fu, dia masih tidak akan memberikan muka. Kamu ingin mati? Kedua anjing itu meraung dan mengeluarkan napas yang sangat dingin. Ternyata menjadi seorang pejuang di tahap akhir kekuatan asing. Melihat dia menyingsingkan lengan bajunya, dia akan melakukan sesuatu pada Hao Kenkin. Ergo, berhenti. Liu Fu mengangkat tangannya untuk menghentikan Ergo. Kakak, aku sangat menyukai rumahmu. Aku bersedia menukar Villa No. 2 denganmu. Selain itu, aku akan memberimu kompensasi 10 juta untuk pembelian barang antik di rumah itu. Liu Fu tersenyum munafik di wajahnya. Hehehe. Meski nadanya terdengar lembut, namun dalam kata-kata itu penuh dengan makna yang tidak bisa ditawar. Apakah kamu berencana untuk membeli dan menjual? Hao Kenkin memasang ekspresi lucu di wajahnya. Sebagai Panglima Longting, Liu Fu adalah orang pertama yang berani membeli dan menjualnya. Jika saudaraku ingin memahami ini, tidak apa-apa. Liu Fu membuang wajahnya yang tersenyum dan mengangguk tak terkendali. Meskipun akarnya berada di kota Changyang, tapi di Jiangcheng bukan tanpa listrik. Dia memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan banyak keluarga dan perusahaan di Jiangcheng. Dia bahkan membentuk sekutu dengan beberapa keluarga kelas 2. Oleh karena itu, dia memiliki kepercayaan diri untuk menggertak Hao Kenkin dan memaksanya untuk tunduk. Hari ini, saya membawa ayah saya dan pindah ke rumah baru. Saya sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak ingin merusak suasana. Jadi, jika Anda mengeluarkan kaki anjing Anda dari villa, saya bisa memaafkan Anda sekali. Hao Kenkin berkata dengan ringan. Dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi di telinga Liu Fu, itu sangat menusuk telinga. Beri kamu sesuatu yang tidak tahu malu. Panggil kamu kakak, mengapa kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri sebagai pribadi? Ergo, beri dia warna untuk dilihat, kata Liu Fu dengan ekspresi muram. Iya pak. Ketika Ergo mendengar perintah Liu Fu, matanya berkilat dingin, dan dia langsung mengeluarkan belati tajam dari pinggangnya dan menusukkannya ke arah Hao Kenkin. Hao Kenkin, hati-hati, seru Hokin. Ayah, jangan khawatir. Karakter seperti semut ini tidak bisa menyakitiku, kata Hao Kenkin sambil tersenyum. Saya melihat bahwa dia mengulurkan jari dan dengan ringan menunjuk ke arahnya. Mau mengambil belatiku dengan jari? Apakah kamu pikir kamu adalah orang yang kuat? Ergo mencibir. Tapi detik berikutnya, senyumnya berhenti tiba-tiba. Chan? Belatinya menusuk jari Hao Kenkin dengan keras, dan ada benturan logam yang keras. Tampaknya apa yang ditusuk belati bukanlah jari yang terbuat dari daging dan darah. Itu adalah batu yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ergo terkejut. Dia buru-buru berlari dengan penuh semangat, ketika dia akan menyerang lagi. Dengarkan saja dengusan dingin Hao Kenkin. Kekuatan besar seperti laut meledak dari ujung jarinya. Belati keras itu langsung berubah menjadi bubuk. Tidak hanya itu, tetapi lengan Ergo langsung berubah menjadi kabut darah, benar-benar menghilang tanpa terlihat. Apa? Kedua anjing itu menjerit, memutar mata, dan jatuh ke tanah. Rasa sakit yang parah secara langsung menyebabkan dia pingsan. Ini adalah hasil dari Hao Kenkin hanya menggunakan 1% dari kekuatannya. Hari ini, dia membawa ayahnya pindah ke rumah baru, tidak ingin membunuh. Kalau tidak, bahkan jika dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh tubuh kedua anjing itu menjadi kabut darah. Setelah memecahkan kedua anjing itu, Hao Kenkin mengalihkan pandangannya ke Liu Fu dan berkata dengan dingin, awalnya, saya tidak bermaksud memperhatikan badut seperti Anda. Tetapi Anda ingin menggertak orang dan membeli dan menjual. Anda seperti ini, sampah, kamu tidak pantas tinggal di Taman Cuijing. Liu Fu menekan rasa takut di dalam hatinya, berpura-pura kuat, dan berkata, kamu pikir kamu siapa? Bisakah kamu masih mengusirku dari Cuijing Yuan? Hao Kenkin mendengus dingin, saya ketua grup Cuijing. Saya katakan Anda tidak pantas tinggal di Taman Cuijing, Anda tidak layak. Liu Fu terkejut, dia menduga Hao Kenkin bisa tinggal di villa nomor 1 karena latar belakangnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa seluruh Taman Cuijing sebenarnya dimiliki oleh Hao Kenkin. Bahkan jika Anda adalah ketua grup Cuijing, bagaimana dengan itu? Saya, keluarga Qian, keluarga Yang, dan grup Yin Hui,
adalah sekutu yang kooperatif, dan kami maju dan mundur bersama. Jika Anda menyinggung saya, itu setara untuk menyinggung keluarga Qian dan keluarga Yang. Dan grup Yin Hui, di Jiangcheng, tidak ada tempat bagimu untuk berdiri. Li Yufu mengancam dengan keras. Keluarga Qian dan keluarga Yang keduanya adalah keluarga kelas 2 teratas di Jiangcheng, dengan aset keluarga lebih dari 500 juta yuan. Yin Hui Group adalah 3 perusahaan teratas di industri retail Jiangcheng. Kekuatannya tidak kalah dengan keluarga Qian dan keluarga Yang. Grup Cuijing sendiri tidak dapat bersaing dengan keluarga Qian, keluarga Yang, dan grup Yin Hui. Tepat ketika Li Yufu berpikir bahwa Hao Kenkin akan menundukkan kepalanya untuk menerima nasihat. Saya melihat telapak tangan, tendangan voli. Seperti hantu, Hao Kenkin tiba-tiba muncul di depan Li Yufu, menamparnya ke tanah dengan tamparan. Kemudian mengangkat kakinya, menginjak wajahnya, dan bertanya dengan merendahkan, "Hanya kamu berani mengancamku?" Bab 69. Kamu mencari kematian. Aku ingin keluarga Qian, keluarga Yang, dan grup Yin Hui membunuhmu. Li Yufu, yang diinjak telapak kakinya, tersipu dan meraung marah. Sebagai Raja Dunia bawah tanah Changyang, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan menghancurkan mayat Hao Kenkin menjadi beberapa bagian dan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Hao Kenkin merasakan kebencian di hati Li Yufu, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk membangkitkan sedikit lengkungan. Dia mengangkat kakinya dan berkata dengan ringan, "Kamu ingin membunuhku? Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang hubungi keluarga Qian, keluarga Yang, dan grup Yin Hui dan minta dia untuk datang ke villa nomor 1 Cuijing Yuan. Lihat jika mereka tidak bisa membunuhku." Sikap percaya diri Hao Kenkin membuat Li Yufu curiga, mungkinkah anak ini, apalagi yang bisa diandalkan? Bahkan jika dia mendapat dukungan, dia menyinggungku. Aku akan membuatnya membayar harga darah. Li Yufu mengepalkan tinjunya dengan keras dan meraung di dalam hatinya. Dia berdiri, mengeluarkan ponselnya dari saku celananya, dan segera menelepon seseorang. Untuk berjaga-jaga di masa lalu, dia tidak hanya memanggil patriark keluarga Qian, patriark keluarga Yang, dan ketua grup Yin Hui. Saya juga menelepon pemilik keluarga Pan, ketua Ascendas Hotel, dan ketua Real Estate Tianbao. Ketika Li Yufu datang ke Jiangcheng, dia benar-benar menyukai dunia bawah tanah Jiangcheng. Komunitas bisnis Jiangcheng telah dirombak, dan dunia bawah tanah kekurangan pemimpin. Dia ingin menduduki dunia bawah tanah Jiangcheng dan memperluas kekuasaannya. Karena itu, dia diam-diam menyatukan banyak keluarga dan bisnis di Jiangcheng. Keluarga Pan, Hotel Ascendas, dan Real Estate Tianbao, meskipun tidak sekuat keluarga kelas 2, juga merupakan keluarga kelas 3 teratas. Kekuatan gabungan dari 3 keluarga besar dan 3 perusahaan besar bahkan tidak dapat menandingi 5 raksasa baru. Dalam pandangan Li Yufu, kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membunuh Hao Kenkin. "Nak, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang dan dengan patuh menunjukkan sertifikat real estate villa ini, aku mungkin berbelas kasih dan membiarkanmu pergi," kata Li Yufu sambil mencibir. Panggilan sudah selesai. Hao Kenkin mengangkat alisnya dan bertanya, "Sudah berakhir, jadi nak, patuh berlutut dan memohon belas kasihan." Sebelum Li Yufu selesai berbicara, Hao Kenkin menendangnya ke tanah, lalu mengangkat kakinya dan menginjak wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Karena panggilan selesai, maka berbaringlah di tanah. Anda dapat membayar. Saya tidak layak untuk berdiri dan selesai berbicara dengan saya. Kamu mencari kematian." Mata Li Yufu langsung memerah, dan dia mengertakkan gigi dan berteriak. Wajah Hao Kenkin menjadi dingin. Dia mengangkat kakinya, memindahkannya ke lengan kanan Li Yufu, dan menginjaknya. Retakan. Suara patah tulang datang bersama dengan ratapan Li Yufu. Hao Kenkin menghancurkan lengan kanannya dengan kaki yang ringan. "Diam. Jika Anda membiarkan saya mendengar Anda menggonggong seperti anjing gila, saya akan menginjak leher Anda lain kali," kata Hao Kenkin dingin. Li Yufu menjadi dingin di mana-mana, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia merasakan niat membunuh yang dingin dari tubuh Hao Kenkin. Dia tidak ragu bahwa jika dia berteriak lagi, Hao Kenkin akan benar-benar meremukkan lehernya. Li Yufu buru-buru menutup mulutnya, menahan rasa sakit karena diinjak-injak di lengan kanannya, dan tidak berani mengeluarkan suara lagi. "Hao Kenkin, dapatkah Anda menangani keluarga Qian, keluarga Yang, dan grup Yin Hui?" Wajah Hao Kin khawatir. Meskipun dia hanya warga jalanan biasa, dia masih tahu nama-nama keluarga Qian, keluarga Yang, dan grup Yin Hui. "Jangan khawatir, Ayah, tidak ada seorang pun di Jiangcheng yang berani melakukan sesuatu padaku," kata Hao Kenkin sambil tersenyum. Setelah konferensi bisnis, semua keluarga besar dan
Setelah konferensi bisnis, semua keluarga besar dan pasukan di Jiangcheng sudah mengetahui ketenarannya. Berani melakukannya padanya sama saja dengan menggantung bintang ulang tahun yang lama itu terlalu lama. Hehe, ketika patriark keluarga Qian datang, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Li Yufu, terbaring di tanah, memiliki niat membunuh di matanya. Dia tidak percaya kata-kata Hao Ken sama sekali. Dia menemukan rincian 5 raksasa Jiangcheng yang baru dipromosikan. Tidak ada yang tinggal di Taman Cuijing sama sekali. Dalam pandangan Li Yufu, selama itu bukan 5 raksasa baru. Di Jiangcheng, tidak ada orang yang takut untuk memindahkan patriark keluarga Qian dan patriark keluarga Yang. 1 jam kemudian, lebih dari selusin mobil mewah diparkir di luar Vilawan. Lebih dari 20 pengawal kekar dan agresif turun dari mobil. 6 orang yang dikelilingi oleh pengawal adalah patriark keluarga Qian, patriark keluarga Yang, dan patriark keluarga Pan, serta ketua grup Yin Hui, ketua Ascendas Hotel, dan ketua Tianbao Real. Perkebunan. Keenam pria dan sekelompok pengawal menyerbu ke villa nomor 1 agresif. Li Yufu, yang terbaring di tanah, melihat kedatangan keluarga Qian dan yang lainnya, matanya langsung menyala, seolah-olah dia telah melihat penyelamat. Dia langsung bangkit dan berlari menuju kepala keluarga Qian dan yang lainnya. Saudara Qian, Anda dapat mengandalkan datang. Cepat dan bunuh berombak yang menyakiti saya. Li Yufu meneteskan air mata. Ketika kepala keluarga Qian dan yang lainnya melihat Li Yufu yang lengan kanannya telah dicabut, wajah mereka semua terkejut. Raja yang bermartabat dari dunia bawah tanah kota Changyang kehilangan lengan kanannya. Tidak heran mereka memanggil mereka untuk meminta bantuan. Berani menggertak saudara Li dan mencari kematian. Patriark keluarga Qian yang telah pulih dari kesedihannya, berteriak dengan dingin. Berani menggertak tamu terhormat keluarga yang saya di perbatasan Jiangcheng. Apakah Anda tidak sabar untuk hidup? Ketua ini ingin melihat siapa yang begitu picik. 5 orang lainnya juga berbicara, ingin membalaskan dendam Li Yufu. Kamu ingin melakukannya padaku? Hao Ken perlahan berbalik, dan menatap patriark keluarga Qian dan yang lainnya dengan tatapan main-main. Patriark keluarga Qian dan yang lainnya, yang masih agresif di detik terakhir, melihat bahwa orang yang berbicara adalah Hao Ken, wajah mereka langsung menjadi pucat, dan mata mereka penuh ketakutan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa orang yang diminta Li Yufu untuk berurusan dengan mereka adalah Hao Ken. Bukankah ini mengirim mereka ke kematian? Kepala keluarga Qian tiba-tiba berbalik, menatap Li Yufu dengan ekspresi galak. Dengan marah berteriak, yang bermarga Li, kamu berani memprovokasi Tuan Qin, kamu benar-benar mencari kematian. Ayo, beri aku tinggalkan dia. Mendengar kata-kata itu, bodyguard yang dibawanya langsung mulai memukuli Li Yufu dengan ganas. Li Yufu, kamu berani memprovokasi Tuan Qin di perbatasan Jiangcheng. Apakah kamu tidak sabar untuk hidup? Li Yufu, ketua ini akan memberikan pelajaran hari ini untuk Tuan Qin. Apa yang kamu tidak membuka mata? Apa yang dikatakan patriark Qian dan yang lainnya barusan mengubah mereka semua dalam sekejap mata. Li Yufu tercengang, dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Tak satu pun dari pembantu yang dia panggil untuk membantunya, sebaliknya semua berdiri di sisi Hao Ken. Dan biarkan pengawalnya memukulinya dengan keras. Hentikan, kata Hao Ken ringan. Kepala keluarga Qian dan yang lainnya buru-buru memerintahkan pengawal untuk berhenti. Mengapa, putra ini hanya ketua grup Cuijing? Ketika Anda menambahkan hingga 6 perusahaan, bahkan 5 raksasa yang baru dipromosikan tidak takut padanya. Mengapa Anda takut padanya? Li Yufu, yang dipukul dan memar, bertanya dengan susah payah. Dia masih tidak tahu mengapa ini pada akhirnya. Bab 70. Hao Ken tersenyum dan menunjuk kepala keluarga Qian dengan santai, dan berkata, kamu bisa menjelaskannya padanya. Ya? Kepala keluarga Qian membungkuk sedikit, lalu berjalan ke Li Yufu dan menatapnya dengan simpati. Jika Li Yufu menyinggung 5 raksasa baru, bahkan keluarga Gu, kepala 5 raksasa. Dengan wajah keluarga Qian, keluarga Yang, dan grup Yin Hui, dia bisa diselamatkan. Tapi yang dia sakiti adalah seluruh Jiangcheng, orang yang tidak bisa menyinggung sedikit pun. Jangan katakan kami menambahkan hingga 6. Jumlahkan saja semua keluarga dan bisnis di Jiangcheng, tidak ada yang berani melakukan apapun pada Tuan Qin. Karena Tuan Qin adalah pembicara komunitas bisnis Jiangcheng. 5 raksasa baru Jiangcheng adalah Tuan Qin. Diurutkan, kata patriark keluarga Qian perlahan. Ketika Li Yufu mendengar ini, dia disambar petir. Di kota Changyang, dia hanya tahu bahwa komunitas bisnis Jiangcheng telah bergerak, 5 raksasa lama telah jatuh, dan 5 raksasa baru telah bangkit. Tapi dia tidak tahu bahwa masih ada pembicara di atas 5 raksasa baru di Jiangcheng.
Di atas semua keluarga dan pengaruh. Dan sekarang, dia benar-benar menyinggung kata-kata komunitas bisnis Jiangcheng ini. Suatu hari yang lalu, Li Yufu datang ke Jiangcheng dari kota Changyang, memikirkan aspirasi ke dunia bawah tanah Jiangcheng. Pada saat ini, apa yang dia pikirkan dalam hatinya adalah membiarkan Jiangcheng hidup-hidup. Dia tidak menginginkan segalanya di dunia bawah tanah Jiangcheng. Dia hanya ingin kembali ke kota Changyang hidup-hidup. Saya melihat Li Yufu berlutut di depan Hao Ken dan menjelaskan dengan suara gemetar, "Qin. Tuan Qin, saya tidak tahu bahwa Andalah yang menyinggung. Jika saya tahu, pinjamkan saya 10 keberanian, aku tidak berani menyinggungmu. Aku bilang kamu tidak pantas tinggal di Taman Cuijing, apakah kamu punya pendapat?" Hao Ken berkata dengan ringan. "Aku segera pindah dari Cuijing Garden." Li Yufu meyakinkan. Hao Ken sedikit mengangguk, "Karena kamu setuju, maka pergilah. Hari ini adalah kegembiraan pindah rumah." Hao Ken tidak ingin membunuh. Selain itu, dia telah menghapus lengan kanan Li Yufu, yang membuat Li Yufu membayar harga untuk kesombongannya. Oleh karena itu, Li Yufu dibebaskan. Li Yufu mendengar ini, seolah-olah dia mendapat amnesti. Dia dengan cepat berbaring di tanah, seperti roda, berguling ke arah pintu. "Tunggu sebentar," kata Hao Ken tiba-tiba. Li Yufu, yang jatuh, tiba-tiba gemetar. Dia pikir Hao Ken bertobat. Dia menahan keinginan untuk bangun dan melarikan diri, dan bertanya dengan suara gemetar, "Tuan Qin, apakah Anda punya pesanan lagi?" Hao Ken berkata dengan dingin, "Singkirkan kaki anjingmu." "Hah, gelombang." Li Yufu tiba-tiba menarik napas lega. Dia dengan cepat berguling ke belakang, lalu memeluk kedua anjing yang pingsan dan berguling ke arah pintu bersama-sama. "Mengapa kamu masih berdiri di sini? Apakah kamu ingin aku mengundangmu untuk minum teh?" Tatapan Hao Ken menyapu patria keluarga Qian dan yang lainnya. "Ayo pergi sekarang." Pemilik keluarga Qian dan yang lainnya melarikan diri dari villa nomor 1 dalam sekejap tanpa berani tinggal sejenak. Ho Qin, yang telah menyaksikan semua ini, tahu bahwa kemampuan putranya jauh di luar imajinasinya. Dia sudah patah hati, dan dia siap untuk melewati sisa hidupnya. Pada saat ini, ada secercah harapan di hati saya. Mungkin, sangat mungkin bagi putraku untuk mencapai apa yang tidak aku selesaikan saat itu. Kegembiraan samar muncul di wajah Ho Qin. Hao Ken merasakan emosi ayahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ayah, ada apa denganmu?" Ho Qin menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegembiraannya, lalu duduk di sofa di ruang tamu, menunjuk ke kursi kosong di samping, dan memberi isyarat kepada Hao Ken untuk duduk juga. "Apakah kamu pembicara komunitas bisnis Jiangcheng sekarang?" tanya Ho Qin. "Ya," Hao Ken mengangguk. Ho Qin mendengar ini, dan setelah hening sejenak, dia perlahan berkata, "Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi 28 tahun yang lalu?" "Ayah, apakah kamu mau memberitahuku?" Hao Ken sangat gembira. Ho Qin menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Hal-hal yang terjadi saat itu terlalu jauh jangkauannya. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, memberitahu Anda sama saja dengan menyakiti Anda. Jika bukan karena hari ini, saya melihat sikap patria keluarga Qian dan yang lainnya terhadap Hao Ken. Dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mengangkat peristiwa 28 tahun yang lalu." Meskipun Ho Qin menjawab langsung, Hao Ken menangkap beberapa informasi penting dari kata-kata ayahnya. "Ayah, maksudmu, selama aku memiliki kekuatan yang cukup, kamu akan memberitahuku apa yang terjadi saat itu?" Hao Ken mengangkat alisnya. "Itu benar." Ho Qin mengangguk dan berkata, "Keluarga Han, keluarga pertama di Provinsi Fengdong, adalah salah satu penyebab insiden itu 28 tahun yang lalu. Jika Anda dapat menghancurkan keluarga Han, itu membuktikan bahwa Anda sudah cukup kekuatan, tahu apa yang terjadi saat itu." Meskipun Ho Qin mencoba yang terbaik untuk menekannya, tapi Hao Ken masih merasakan kebencian yang mengerikan di mata ayahnya. Jelas, Ho Qin sangat membenci keluarga Han. Pelakunya, Hao Ken menyipitkan matanya. Awalnya, dia menduga ayahnya memprovokasi Han Moseng karena sesuatu. Tapi sekarang tampaknya apa yang terjadi 28 tahun yang lalu jauh lebih rumit dari yang dia kira. Karena ayahnya ingin menghancurkan keluarga Han, dia secara alami ingin memenuhi keinginan ayahnya. "Ayah, itu tidak akan lama. Aku akan benar-benar menghancurkan keluarga Han." Hao Ken meyakinkan ayahnya. Bahkan, dengan status dan statusnya, keluarga Han dapat dimusnahkan hanya dengan satu kalimat. Tapi karena ayahku sangat membenci keluarga Han, dia mengatakan bahwa keluarga Han adalah salah satu pelakunya 28 tahun yang lalu. Maka tentu saja dia tidak bisa begitu murah untuk keluarga Han.
Dia tidak hanya ingin menghancurkan keluarga Han, tetapi juga membuat keluarga Han merasakan sakit yang tak ada habisnya. Ayah percaya padamu. Hawkin menepuk bahu Hawkenkin dan memberi semangat. Setelah itu, dia bangkit dan berjalan menuju kamar tidur. Hawkenkin memintanya untuk menyalakan kembali harapan atas apa yang terjadi di masa lalu. Pada saat yang sama, itu mengingatkannya pada rasa sakit yang disebabkan oleh kejadian itu. Pada saat ini, dia perlu diam. Tenangkan saja hatimu. Melihat punggung Hawkenkin mengepalkan tinjunya dengan keras, dan berkata dalam hatinya, "Ayah, siapapun yang menyakitimu saat itu, tidak peduli apa status atau latar belakang mereka. Aku akan membiarkan mereka menyesal datang ke dunia ini." Itu adalah hari berikutnya dalam sekejap mata. Hawkenkin, yang sedang makan siang, sedang berjalan bersama Hawkin di komunitas. Ciciuman muncul tiba-tiba. "Ada apa?" Hawkenkin mengangkat alisnya dan bertanya. Raja Naga, Wang Ming melaporkan bahwa Fang Ziyuan mengumpulkan keluarga besar dan pasukan di Jiangcheng untuk mengadakan kembali konferensi bisnis Jiangcheng di grup Fang malam ini. Qi Wenhui melaporkan. Sepertinya cadangan Fang Ziyuan telah tiba. Mulut Hawkenkin mencibir, berapa banyak keluarga dan kekuatan yang ada untuk berpartisipasi. Mulut Hawkenkin mencibir, berapa banyak keluarga dan kekuatan yang ada untuk berpartisipasi. Jiao Qi berkata, menurut laporan Wang Ming, lebih dari 20 keluarga dan pasukan telah setuju untuk berpartisipasi. Di antara mereka, ada banyak keluarga kelas 2 teratas. Meskipun Hawkenkin menjadi pembicara komunitas bisnis Jiangcheng, namun secara pribadi, masih banyak keluarga dan kekuatan yang menolak menerimanya. Karena 5 raksasa yang baru dipromosikan, apa yang telah mereka lakukan dalam beberapa hari terakhir telah merusak minat mereka secara serius.